Ya, bersyukur buat pagi hari ini kita bisa sama-sama berada di tempat ini. Ya, kita juga sudah boleh diberikan kesempatan di mana kita bisa kemarin itu merayakan Natal, ya. Bersyukur ya kita bisa merayakan Natal kemarin ya. Suatu anugerah dan kemurahan Tuhan yang kita boleh rasakan sama-sama. Suatu anugerah dan kemurahan Tuhan untuk kita boleh nikmati sama-sama. Kita juga boleh mengusahakannya itu sama-sama. Kita percaya bahwa segala sesuatu yang boleh kita lakukan di tempat ini, saya lihat jemaat semua benar-benar saling bergotong royong untuk mempersiapkan konsumsi di dalam potlucknya. Ya, saya bersyukur melihat itu semua. Saya lihat, wah, ini memang kita bekerja untuk satu tubuh, yaitu kemuliaan Kristus. Amin. Ya, dan di mana di minggu ini kita juga boleh bersama-sama berkumpul dengan keluarga ataupun sanak saudara kita yang ada yang pulang kampung ya. Saya lihat ada yang pulang kampung ya. Dan kita boleh menikmati momen kebersamaan yang mungkin tidak bisa kita rasakan itu setiap hari. Ya, karena mungkin anak kita keluar kota harus bekerja, saudara kita mungkin ya, dan akhirnya kita bisa pulang kampung dan ya kita bisa merasakan momen kebersamaan yang mungkin gak setiap hari boleh bisa kita nikmati. Ya, di dalam setiap kesibukan kita, dalam setiap perjalanan jauh yang kita lalui, kita boleh berbagi cerita kehidupan kita yang bawa masing-masing. Ya, kita boleh saling share, kita boleh saling ketemu ngobrol ya. Dan saya ingin mengatakan bahwa Natal, ya momen Natal ini mengingatkan kita untuk kita boleh berhenti sejenak, kita boleh menarik nafas kita dan kembali memusatkan hati dan pikiran kita kepada Tuhan ya. Nah, masih dalam satu tema yang sama di bulan ini, yaitu God's love heals. Ya, atau kalau kita buat itu jadi bahasa Indonesia dikatakan kasih Tuhan itu menyembuhkan ya. Dan hari ini kita akan sama-sama sekali lagi belajar bagaimana kasih Tuhan yang begitu luar biasa. Ya, kasihnya itu nyata melalui satu peristiwa yang mungkin orang bisa melihat itu sebagai suatu peristiwa yang sederhana, yaitu kelahirannya. Ya, tetapi ternyata makna dari kelahiran itu bukanlah kesederhanaan, tetapi suatu pengorbanan yang murni, sacrificial yang benar-benar karena dia mengasihi kita. Ya, pengorbanannya itu, kelahirannya itu berdampak kekal bagi seluruh manusia, yaitu kelahiran Yesus Kristus di dunia ini. Saya ingin mengatakan pada pagi hari ini bahwa berbicara soal kelahirannya Tuhan Yesus Kristus itu lebih dari sekedar cerita yang indah. Tetapi itu adalah tindakan kasih yang menyembuhkan hati, yang memulihkan hubungan, dan mengembalikan pengharapan yang hilang. Kalau kita boleh maknai sama-sama kelahirannya itu bukan hanya sekedar cerita indah yang boleh kita rayakan, tetapi ada sesuatu kehadiran yang kita bisa syukuri dalam setiap kehidupan kita. Ya, kita akan buka ayat kita di minggu ini, yaitu di bulan ini, yaitu di dalam Matius 8 ayat yang ke-16 sampai dengan yang ke-17. Dikatakan demikian. Menjelang malam dibawalah kepada Yesus banyak orang yang kerasukan setan, dan dengan sepatah kata Yesus mengusir roh-roh itu dan menyembuhkan orang-orang yang menderita sakit. Hal itu terjadi supaya genaplah firman yang disampaikan oleh Nabi Yesaya, dialah yang memikul kelemahan kita dan menanggung penyakit kita. Pada saat Yesus lahir ke dunia ini, dia hadir di dunia ini, dia tidak hanya sekedar mengajarkan yang namanya kerajaan Allah, tetapi dia juga menghadirkan kerajaan itu melalui tindakan-tindakan pemulihannya. Setiap sentuhan-sentuhan yang Tuhan lakukan, setiap perkataan yang Tuhan firmankan selalu membawa hidup, harapan, dan kesembuhan. Dan saya ingin mengatakan bahwa dengan kata lain, ya, kelahiran Yesus adalah awal dari pemulihan yang total. Sekali lagi dia datang bukan hanya sekedar untuk menghapuskan dosa, tetapi juga untuk memulihkan manusia secara utuh, baik itu tubuh, jiwa, dan rohnya. Saya ingin mengatakan pada pagi hari ini bahwa kelahiran Yesus bertujuan menyelamatkan, dan keselamatan itu mencakup pemulihan hidup, bukan hanya sekedar pengampunan saja.
Pada saat Tuhan Yesus lahir ke dunia ini, yang Tuhan mau adalah apa? Kita mengalami pemulihan hidup. Kita mengalami pemulihan harapan. Baik itu tubuh, jiwa, dan roh kita. Bukan hanya sekedar pengampunan yang kita terima, tetapi benar-benar kita mengalami kepenuhan di dalam Tuhan. Nah, pagi hari ini saya berikan judul sharing firman Tuhan saya adalah kelahirannya yang memulihkan. Ya. Poin yang pertama saya akan masuk berbicara tentang kelahirannya yang memulihkan. Saya mengatakan bahwa kasih Allah itu datang mendekat. Kita buka sama-sama di dalam Yohanes 1 ayat yang ke-14. Yohanes 1 ayat yang ke-14 dikatakan seperti ini. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita. Dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Nah, pada saat kita merenungkan momen Natal ini, pada saat kita merenungkan kelahiran Yesus ya, kira-kira bisa enggak kalau Tuhan Yesus itu menggunakan kuasanya untuk memulihkan kita dari surga, untuk memulihkan kita dari atas? Kira-kira bisa gak Tuhan mengirimkan malaikat-malaikatnya dan dengan perintah dan firman Tuhan dari surga pun yang ada di bumi ini semuanya bisa diselesaikan? Kira-kira bisa gak? Waktu Natal Impact Kids itu cukup membuat saya ketawa ya, karena Pastor Yosi mengatakan emang tuh Tuhan kengangguran banget Pak untuk dia dari surga dia mau turun ke dunia. Memang nggak ada kerjaan di sana ya. Ya, yang ingin saya maksudkan di sini adalah segala sesuatu mungkin bisa dilakukan oleh Tuhan karena Dia adalah Tuhan yang bisa melakukan segala sesuatu kan, yang mustahil, tiada yang mustahil bagi Dia. Namun Tuhan memilih untuk hadir secara personal. Kenapa? Karena Dia begitu mengasihi kita. Masing-masing di sini yang merupakan ciptaannya yang paling berharga. Saya percaya Tuhan bisa menggunakan firman-Nya untuk bisa menyelamatkan, untuk bisa mungkin membereskan dunia ini dari atas. Tetapi kenapa kok Tuhan pilih untuk datang ke dunia ini? Apakah Dia terlalu nganggur untuk berada di atas? Enggak. Yang pasti adalah ketika Tuhan Yesus lahir ke dunia ini, karena Dia pengen hadir secara personal dalam setiap kehidupan kita. Saya mengatakan bahwa Dia itu bukan Tuhan yang jauh. Dia adalah Tuhan yang dekat. Tuhan yang sangat dekat. Bahkan di dalam segala sesuatu yang kita alami, Dia itu dekat, bahkan Dia ada di dalamnya. Tuhan Yesus mau turun ke dunia ini ya, secara personal untuk ya ngurusin kita-kita semua ini yang mungkin ya bandel-bandel gitu kan. Saya percaya bahwa ini bukan pilihan yang mudah loh. Saya melihat diri saya sendiri aja itu susah banget. Tetapi kenapa Tuhan tidak memilih cara yang mudah? Tuhan tidak memilih jalan yang mudah. Tapi Dia lebih memilih jalan yang penuh kasih. Yaitu di mana Dia mau lahir menjadi sama dengan manusia. Maksudnya gimana? Tuhan Yesus itu mau untuk sama-sama merasakan apa yang kita rasakan. Dia merasakan yang namanya rasa letih. Dia merasakan yang namanya rasa lapar, rasa sakit, penderitaan. Bedanya dengan kita apa? Dia tidak berdosa. Dia lahir sebagai manusia yang tidak berdosa, tetapi oleh dunia Dia dibuat menjadi yang paling berdosa. Kelahirannya ke dunia ini, Yesus itu mau untuk Dia ambil keputusan, ambil decision untuk Dia memilih untuk mendekat. Dia memilih untuk menyentuh kita dan berjalan bersama dengan kita semua yang dikasihinya. Saya ingin mengatakan pada pagi hari ini bahwa kelahiran Yesus itu adalah bukti bahwa kasih sejati itu selalu mengambil inisiatif. Di sini kita belajar kasih yang sejati itu selalu mengambil inisiatif. Kita buka lagi dalam 1 Yohanes 4 ayat yang ke-9.
Saya baca ini dari terjemahan bahasa Indonesia masa kini. Dikatakan demikian, Allah menyatakan bahwa Ia mengasihi kita dengan mengutus anaknya yang tunggal ke dalam dunia supaya kita memperoleh hidup melalui anaknya itu. Tuhan tidak menunggu kita untuk datang kepadanya. Tetapi Dia yang pertama kali datang kepada kita membawa kasih-Nya. Kasih-Nya hadir. Gak nungguin kita. Tetapi Dia ambil inisiatif. Dia lahir. Dan tadi pada saat saya mengatakan bahwa pada saat Dia menjadi sama dengan manusia, Dia merasakan segala sesuatu yang kita pun juga merasakan. Ketika kita berdoa, kita tidak berdoa kepada Tuhan yang dingin dan jauh. Tetapi kepada Tuhan yang dekat dan kepada Tuhan yang pernah juga berjalan di dalam air mata. Tuhan Yesus pun juga pernah merasakan hal ini. Jadi Dia tahu apa yang kita rasakan. Bagaimana pergumulan kita, bagaimana tantangan kita, bagaimana struggle kita, usaha kita, upaya kita. Saya percaya Tuhan Yesus itu ngerasain. Ya, dan pada saat kita berdoa sekali lagi, kita berdoa kepada Tuhan yang personal. Kita berdoa kepada Tuhan, bukan Tuhan yang jauh, tapi Tuhan yang dekat yang ada di dalam hati kita. Amin. Ya, dan melalui kehadiran Yesus ke dunia ini, melalui kelahiran Yesus di dalam hati kita, ya, kita diberikan kesempatan untuk memiliki hubungan pribadi dengan Tuhan. Oleh karena kasih-Nya yang membuat kita tidak lagi terpisah dari dosa dan keterbatasan manusia. Desainnya itu luar biasa, desainnya itu sempurna. Ibrani 4 ayat yang ke-15. Kita buka sama-sama. Ibrani 4 ayat ke-15. Karena imam besar, kita tidak seperti imam besar yang tidak dapat merasakan kelemahan kita. Sebab Ia telah dicobai dalam segala hal seperti kita, hanya tidak ada dosanya. Saya kasih sebuah ilustrasi. Ada seorang anak yang ditinggal oleh ibunya. Ibunya meninggal. Anak ini mungkin merasa sangat-sangat sakit karena dia kehilangan ibunya. Bahkan rasa sakit itu benar-benar membawa dia kepada satu hal yang mungkin putus asa gitu. Kenapa aku ditinggalkan oleh ibu? Kenapa aku ditinggalkan oleh mama? Suatu ketika anak ini datang ke gereja bertemu dengan pastornya misalnya. Dia tanya, Kenapa aku diizinkan untuk mengalami hal ini? Apakah Tuhan merasakan apa yang aku rasakan? Lalu sang pastor ini dia berkata bahwa ketahuilah bahwa ketika Yesus itu mati di atas kayu salib, Bapa juga ada di situ. Dia ngerti ketika anaknya harus menjalani yang namanya rasa sakit itu. Yang ingin saya katakan pada pagi hari ini adalah Dia adalah Tuhan yang dekat. Kasih Allah itu yang mengambil inisiatif, yang mengambil first step, first respond, ya, untuk hadir ke dunia ini. Dia nggak nungguin kita itu baik dulu gitu kan. Oh, ini kalau sudah memenuhi kuota misalnya, oh yang ini sudah kelihatannya mau bertobat nih. Oh 1, 2, oke tak tunggu lagi ya 5 lagi. Oh oke ini sudah memenuhi kuota, tak turun ke dunia, enggak. Itu bukan Tuhan kita. Tapi Tuhan kita selalu ambil. Kasih-Nya itu selalu mengambil respon yang pertama. Dia adalah Tuhan yang hadir, yang merasakan dan memahami setiap penderitaan kita. Kasih-Nya begitu besar sehingga Dia memilih untuk berada di antara kita. Bukan hanya sebagai penguasa. Tetapi sebagai sahabat yang berjalan bersama kita di dalam setiap langkah kehidupan kita. Dia lahir sebagai raja.
Dia adalah raja yang lahir. Dan kelahirannya di dalam setiap kehidupan kita itu karena gak hanya sekedar menjadi penguasa, tetapi dia juga mau menjadi seorang sahabat. Seorang yang mau dekat dengan kita. Seorang yang mau sama-sama kita bagikan keluh kesah kita, kita bagikan permasalahan kita. Kita bagikan segala sesuatunya. Dan saya percaya bahwa pada saat kita menyadari kasih Allah itu yang datang untuk mendekat, kita mau kemana sekarang? Mau lari kemana? Gak bisa. Kita gak bisa lari kemana-mana. Kenapa? Ya karena kasih Allah yang datang mendekat. Mau sejauh apapun kita lari. Mau sejauh apapun kita bersembunyi. Ketahuilah. Kasih Allah itu selalu datang mendekat. Kita akan masuk poin yang kedua. Berbicara tentang kelahirannya yang menyembuhkan. Kelahirannya yang memulihkan ya. Kasih Allah itu datang menyembuhkan. Ini poin saya yang kedua. Kita buka lagi di dalam Markus 2 ayat yang ke-17. Saya baca ini dari firman Allah yang hidup. Dikatakan demikian. Ketika Yesus mendengar perkataan mereka, ia berkata, orang sakitlah yang memerlukan dokter, bukan yang sehat. Aku datang bukan untuk memanggil orang-orang benar, melainkan orang-orang berdosa. Bulan ini kita sama-sama belajar apa? God's love heals. Atau kasih Allah yang menyembuhkan. Kalau ada kata heals atau ada kata sembuh di situ, berarti sebelumnya ada apa? Sebelumnya mungkin ada luka, ada rasa sakit, ada kekurangan yang butuh untuk disembuhkan, yang butuh untuk dipulihkan secara total. Dan saya percaya bahwa tema bulan ini bukan berbicara hanya sekedar agenda bulanan ya. Tetapi saya percaya kita semua di tempat ini membutuhkan yang namanya kesembuhan. Saya percaya kita semua di tempat ini butuh yang namanya untuk dipulihkan kita. Ada area-area di dalam kehidupan kita yang butuh untuk dimenangkan. Saya nggak hanya berbicara sebatas sakit fisik saja. Tetapi ada mungkin hubungan yang perlu dipulihkan, hubungan yang perlu dimenangkan. Ada mungkin keuangan yang perlu dimenangkan. Kekurangan yang perlu dimenangkan. Semuanya. Dan pada saat kita berbicara ada kata heals di situ, berarti sebelumnya ada apa? Ada luka. Ada luka yang harus disembuhkan. Ada kekurangan yang harus dipulihkan. Luka itu bisa datang dalam berbagai bentuk, ya. Kehilangan bisa menjadi luka. Kecewa juga bisa menjadi luka. Sakit hati itu juga bisa jadi luka. Rasa tidak cukup atau bahkan pergumulan dengan diri sendiri itu juga bisa menjadi luka. Tetapi sekali lagi Tuhan datang dengan kasih-Nya untuk menyembuhkan kita. Saya mengatakan bahwa kasih-Nya itu adalah jawaban yang kita butuhkan untuk mengubah luka itu menjadi kesembuhan. Dan pagi hari ini kita mau belajar sama-sama bahwa yang namanya luka batin itu tidak bisa disembuhkan dengan dunia. Luka batin itu tidak bisa dipulihkan dengan dunia. Ketika kita mengalami luka misalnya, ketika mengalami kehancuran di dalam hati kita, ketika kita mengalami rasa sakit, kekecewaan, dunia itu menawarkan banyak sekali pelarian. Ada hiburan di situ, kesibukan, bahkan pencapaian kita di dalam kehidupan kita. Kita pengen bisa level up, tapi ternyata itu semua untuk mengalihkan apa yang menjadi luka isi hati kita ini. Saya percaya bahwa ada banyak sekali yang ditawarkan dunia ini terhadap pelarian. Tapi saya ingin mengatakan bahwa semuanya itu mungkin bisa mengalihkan tetapi tidak bisa menyembuhkan.
yang bisa menyembuhkan kita adalah kasih Kristus. Kita kejar yang namanya pencapaian, kita kejar yang namanya promosi, tapi ternyata di situ hanya untuk menutupi luka kita. Itu sekali lagi tidak akan pernah bisa menyembuhkan. Kita tidak akan pernah bisa menjadi orang yang berkemenangan. Kita buka lagi di dalam Yohanes 3 ayat ke-16, ayat yang saya percaya kita semua familiar di sini ya. Dikatakan demikian, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Kasih Allah dinyatakan bukan dengan memperbaiki dunia dari jauh, tetapi dia mengutus anaknya ke dalam dunia. Dari awal tadi saya sudah sempat singgung bahwa Allah bisa melakukan segala sesuatunya dari surga. Semua akan tunduk terhadap perintahnya dan semua akan bisa diselesaikan dengan firman. Tapi karena kebesaran kasihnya dia lebih memilih jalan yang susah, yaitu dengan hadir secara langsung ke dalam dunia. Kenapa? Karena kasih Allah itu bukan tambalan, tetapi kasih Allah itu mengubah dari dalam. From inside out. Dari dalam keluar. Tahu ya yang namanya tambalan ya. Kalau tambalan itu ditutup, lubangnya tidak kelihatan. Tetapi pada saat kita berbicara soal kasih yang sejati yaitu kasih Allah, dia mengubahkan dari dalam. Dia memberikan kehidupan yang baru. Dia memberikan pengharapan yang baru. Tidak ada lagi yang namanya lubang di dalam hidup kita. Karena dia akan mengisi kekosongan itu. Orang-orang yang tidak mengenal Kristus mungkin hidup dengan yang namanya sistem tambalan ya. Ada masalah, diperbaiki sedikit. Ada kebiasaan buruk, ya ditutup-tutupi. Tetapi pagi hari ini saya ingin menyampaikan bahwa Tuhan itu tidak bekerja dengan tambalan. Tetapi Tuhan itu bekerja dengan transformasi. Tujuannya dia masuk ke dalam dunia adalah dia ingin mentransformasi kita. Dia ingin mentransformasi kehidupan kita. Tentu ada proses yang harus kita lalui. Ada tantangan yang harus kita lalui. Tapi saya percaya kalau kita sama-sama mau untuk melakukan apa yang sudah kita dengar ini ya. Ketika kita percaya bahwa Allah itu begitu mengasihi kita dalam setiap perjalanan kehidupan kita walaupun rasanya susah ya. Tapi percayalah itu adalah proses kita menuju transformasi. Proses kita menuju ciptaannya yang ajaib. Kita gak diciptakan untuk jadi orang lain. Kita diciptakan untuk jadi apa yang sudah Tuhan tetapkan dalam kehidupan kita. Firman Tuhan berkata bahwa marilah kepadaku, ya, dikatakan marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Tuhan itu tidak minta kita datang pada saat kita kuat. Tuhan itu tidak minta kita datang ketika kita sudah kuat. Oh ya, saya tak kuat dulu baru saya datang ke Tuhan. Enggak. Tapi dia itu meminta pada saat kita berada dalam kondisi yang paling rapuh. Di situ Tuhan mau kita untuk kita hadir. Nah, saya akan tutup poin yang kedua ini. Bahwa setiap luka mungkin yang saat ini kita simpan. Setiap luka yang mungkin saat ini kita tutupi dengan erat-erat. Di dalam hati kita seperti penolakan, kepahitan, rasa bersalah di situ, kehilangan dan dikecewakan. Ketahuilah bahwa Tuhan mau untuk menjamah area itu. Yang terakhir saya sudah sempat mengatakan bahwa keterbukaan itu adalah awal dari pemulihan.
Ketika wanita yang mengalami pendarahan 12 tahun itu dipanggil keluar oleh Tuhan. Di sini dikatakan bahwa apa? Dia menceritakan segala sesuatu. Segala sesuatu diceritakan. Saya percaya firman tidak mengatakan apa saja yang diceritakan. Tetapi ada kata segala sesuatu, mungkin kesedihannya juga dia luapkan sama Tuhan. Kekecewaannya dia luapkan sama Tuhan. Semuanya, segala sesuatunya. Dan ketika kita benar-benar terbuka di hadapan Tuhan. Ketika kita benar-benar jujur. Disitulah kita bisa mengalami yang namanya pemulihan. Dan poin yang ketiga, kasih Allah itu membawa damai dan pengampunan. Ya. Yesaya 9 ayat yang kelima dikatakan demikian. Sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita, lambang pemerintahan ada di atas bahunya. Dan namanya disebutkan orang penasihat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Berbicara soal damai. Damai yang dimaksud di sini bukanlah sekedar ketenangan hidup tanpa masalah, tetapi damai yang datang dari hubungan yang benar dengan Allah. Sebelumnya kita semua terpisah dari Allah karena dosa-dosa kita. Namun melalui Yesus Kristus yang lahir ke dunia ini, kita boleh diperdamaikan dengan Allah. Kita semua boleh diampuni dosa-dosanya. Kasih Allah itu yang membawa kita kembali kepada Dia. Dan melalui kedamaian itu, kita dapat merasakan yang namanya ketenangan batin meskipun dunia ini penuh dengan kekacauan. Kita boleh merasakan yang namanya tenang. Di tengah-tengah dunia yang mungkin saat ini mengalami hiruk pikuk. Dan momen Natal yang boleh kita rayakan itu ya. Momen Natal yang sudah kita rayakan kemarin itu, sekali lagi itu adalah inisiatif dari Allah. Bukan usaha manusia. Tuhan yang ambil respon pertama. Dia mau lahir ke dunia ini buat kita semua. Dan saya ingin mengatakan bahwa kasih Allah itu mendahului respon manusia. Kita selalu kalah cepat sama Tuhan. Kita selalu kalah cepat. Kita buka lagi di dalam Lukas 2 ayat ke-14. Ini ayat kita yang terakhir di dalam Lukas 2 ayat ke-14 dikatakan demikian. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Kedamaian itu dimulai dari pemulihan hubungan antara Allah dan manusia. Dan damai yang Tuhan berikan itu melampaui situasi dan kondisi yang ada. Saya mengatakan bahwa damai itu adalah hasil kehadiran Allah. Bukan keadaan dunia. Damai itu adalah hasil kedatangan Tuhan di dalam kehidupan kita. Bukan karena kondisi sekitar kita yang sudah lebih baik. Sekali lagi, pada saat kita mungkin mengalami tantangan, pergumulan, masalah yang berat. Ketika kita tahu bahwa ada Tuhan yang hadir di dalam kehidupan kita, kita bisa menjadi orang-orang yang tenang. Tuhan, kita bisa menjadi orang-orang yang setia di dalam setiap perjalanan kita. Dia lahir ke dunia ini, dia datang mendekat dan dia masuk ke dalam hati kita. Dan di dalam kasihnya kita boleh menemukan ketenangan meskipun dunia ini tidak selalu memberikan rasa aman. Ada banyak sekali berita-berita yang mungkin kita dengar, apapun itu atau mungkin kita saat ini sedang mengalami pergumulan apa yang mungkin tidak membuat kita menjadi orang-orang yang tenang. Tapi pagi hari ini saya ingin mengingatkan kembali bahwa kasih Allah itulah yang seharusnya bisa menghadirkan kedamaian dalam hidup kita. Amin.